banyak dosa yang saya lakukan. Saya sholat, saya mengaji, saya baca Al-Quran, saya sholat, dan saya puasa. Tapi banyak dosa yang saya lakukan. Kalau saya sudah berdosa, melakukan dosa itu, ya banyak dosa yang saya lakukan, ya, dengan mudah saya datang kepada Tuhan. Mudah sekali. Gampang sekali saya datang kepada Tuhan. Padahal saya sudah berdosa. Saya dengan mudah, saya cuci tangan, ya saya ambil wudhu, saya sholat Allah. Dengan mudah saya datang kepada Tuhan, sholat aja. Sekarang ini begitu saya percaya dengan Tuhan, ada sedikit aja salah dalam pikiran saya. Sedikit aja salah dalam hati nurani saya. Mungkin saya marah, saya benci dengan seseorang. Itu sudah mengganggu hubungan diri saya kepada Tuhan. Jadi saya harus jelaskan, Tuhan itu tidak lihat lahiriah, bersih kita di luar ini. Tuhan itu mau bersihkan pikiran kita, hati nurani kita. Dia mau cuci hati pikiran dan hidup kita ini, dalam kita ini. Dan saya berdoa dengan Tuhan. Waktu saya berdoa dengan Tuhan, saya katakan, Ya Allah, Ya Rabbi. Dan Tuhan ingatkan dia baik sama saya. Dia peduli saya. Kebaikannya dia, keramahannya dia, saya mau ini. Saya butuh kasih. Saya orang yang terpisah dari keluarga saya di Aceh. Saya orang terpisah dari teman-teman kelompok saya di Sumatera, di Aceh, Medan, dan sekitarnya. Saya butuh teman. Saya butuh kasih. Saya butuh persaudaraan. Dan terhadap orang Kristen yang dibilang orang kafir ini, saya dapatkan kasih. Saya dapatkan persaudaraan. Saya dapatkan teman itu, ini, kasih itu. Belum pernah saya lihat ada orang sebaik ini. Saya sudah bergaul dengan teman-teman orang Kristen di kota Medan dan dimanapun. Tapi tidak sebaik teman ini. Saya berteman dengan saudara-saudara saya yang sama agama dengan saya dulu. Juga tidak sebaik teman ini. Tapi dia baik. Saya rasakan kasih. Saya rasakan persahabatan. Saya rasakan persaudaraan itu. Dan saya menangis. Saya menangis dan tetap ngotot. Saya bilang kasihan teman ini. Saya katakan kasihan teman ini. Dan mulailah Tuhan menyentuh hati saya. Lihat. Tuhan menyentuh hati nurani saya dan pikiran saya. Tuhan itu yang menunjukkan siapa diri saya. Saya pikir saya orang baik. Saya pikir saya orang ramah. Dan saat itu saya dapat melihat diri saya. Dosa saya. Saya manusia yang berdosa. Dan condong jatuh dalam dosa. Condong jatuh dalam dosa. Dosa saya yang sudah lama. Yang saya sudah lupa. Dan dosa yang sedang saya jalani dia nampakkan dalam hidup saya. Saya manusia berdosa. Tidak bisa ditebus dengan korban binatang apapun. Yesus, Isa Al-Masih mati di kayu salib. Darahnya tercurah menebus dosa saya. Dosa semua manusia. Tidak dapat seorang pun dapat menunjuk kepada Bapa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau tidak melalui Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu. Tidak bisa lewat Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Soleh, Ibrahim, Isa, Yakub, Zulkifli, Ilyasa, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus Isa Al-Masih mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di Alkitab tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa Tuhan itu minta disembah. Sejak umat Tuhan di masa lampau hingga sekarang, menyembah Tuhan itu bukan karena Tuhan menuntut untuk minta disembah. Tetapi umat Allah menyembah Tuhan itu adalah akibat dari kedahsyatan kuasa dan kemuliaannya yang menggetarkan hati manusia.
Sehingga yang kita sembah itu dapat kita percayai, akui, ditakuti, dihormati, dan dapat diandalkan dalam kehidupan kita. Begitu pula dengan Yesus yang adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia. Yesus tidak pernah minta untuk disembah. Di Alkitab tidak ada satu ayat pun yang berbunyi di mana Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Jadi, bila ada orang yang menuntut umat Kristen supaya menunjukkan di mana terdapat ayat yang menyatakan bahwa Yesus minta disembah, maka bunyi persis ayat yang diminta tersebut memang tidak akan kita temui di Alkitab. Karena baik Allah yang adalah roh dan ketika Allah berinkarnasi menjadi Yesus manusia, di Alkitab tidak ada ayat yang menyatakan minta untuk disembah. Sebab alasan manusia menyembah Tuhan itu karena dirinya telah percaya dengan apa yang disembahnya. Kita menyembah Tuhan itu karena kesadaran diri dan bukan diminta oleh Tuhan. Lagi pula, haruskah Yesus mengatakan dengan kalimat yang persis seperti yang manusia inginkan? Memangnya siapa kita? Meskipun di Alkitab tidak ada bunyi ayat yang menyatakan di mana Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Namun di Alkitab ada beberapa ayat yang menyatakan Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Allah. Inilah beberapa contoh ayatnya. Wahyu 1 ayat 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ternyata dalam bunyi ayat-ayat tersebut, Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Jelas sekali bukan? Meskipun Yesus tidak minta untuk disembah, namun kita dapat menemukan bukti-bukti ayat bahwa Yesus juga tidak pernah menolak atau melarang orang yang menyembahnya. Inilah beberapa contoh ayat di Alkitab di mana Yesus disembah oleh orang-orang. Kata menyembah yang diterjemahkan dalam bunyi ayat-ayat berikut ini adalah berasal dari kata dasar proskuneo, yang bermakna sembah sujud. Proskuneo adalah kata Yunani yang dipakai untuk penyembahan kepada Allah Bapa. Sebab Tuhan adalah Maha Mulia dan hanya Dia saja yang layak untuk disembah. Jadi kata menyembah dalam bunyi ayat-ayat berikut ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Yang pertama, Yesus disembah oleh para murid-Nya. Matius 28 ayat 16-17. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yang kedua, Yesus disembah oleh semua murid-Nya yang sudah percaya. Lukas 24 ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ketiga, Yesus disembah oleh orang yang kerasukan roh jahat yang akhirnya disembuhkan oleh Yesus. Markus 5 ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Yang keempat, Yesus disembah oleh orang buta yang telah disembuhkan olehnya. Yohanes 9 ayat 38 katanya, "Aku percaya Tuhan," lalu ia sujud menyembahnya. 5. Yesus disembah oleh orang berpenyakit kusta yang kemudian disembuhkan olehnya. Matius 8 ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Keenam, Yesus disembah oleh seorang kepala rumah ibadah. Matius 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." 7. Yesus disembah oleh perempuan Kanaan yang percaya. Matius 15 ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Kedelapan, Yesus disembah oleh orang-orang Majus dari timur. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. 9. Yesus disembah oleh Yohanes. Wahyu 1 ayat 17-18.
Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Yang ke-10, semua malaikat harus menyembah Yesus. Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Selain ayat-ayat tersebut, sebenarnya masih ada beberapa ayat lainnya yang menuliskan bahwa Yesus disembah. Namun Yesus tidak perlu minta orang untuk menyembah dirinya, apalagi meminta kepada orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya. Yang ketika pada zaman Yesus manusia hidup di bumi ini, dicontohkan oleh para ahli Taurat dan kaum Farisi. Lagi pula akan seperti orang yang terlihat gila hormat, serta sebuah kebodohan bila ketika itu Yesus minta untuk disembah. Karena pernyataan yang demikian akan dapat mengundang resiko politik dan sosial pada zaman itu, di mana orang-orang yang tidak percaya dan memusuhi Yesus akan langsung mengancam kelangsungan misi penginjilan. Putra Tunggal Allah, dalam Injil Yohanes 1 ayat 14, bunyi firman Allah, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Jadi Yesus Kristus adalah Sang Firman yang bersama dengan Allah sejak awal mula penciptaan, dan ia telah menebus dosa umat manusia di kayu salib dan bangkit dari maut. Dan Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali menjadi hakim atas kita makhluk di bumi dan menyelamatkan umat tebusannya yang menjaga iman percaya kepadanya dan melakukan yang berkenan di hadapannya. Oleh karena itu, hanya Yesus Kristuslah satu-satunya jalan menuju kepada Allah Bapa, sebab ia adalah jalan, kebenaran, dan jika seseorang berkata, "Akulah Allah, beribadahlah kepadaku," Anda akan menyebut dia penipu, penghujat, gila. Isa Al-Masih tidak pernah mengatakan, "Akulah Allah, sembahlah aku," karena alasan yang sama. Walau begitu, ketika di bumi, Isa memberikan bukti-bukti bahwa ia lebih dari seorang nabi. Tapi kita perlu mencari dan mengetahui kebenarannya dulu. Karena jika kita salah menyembah, maka kita tidak bisa masuk surga. Apa saja bukti keilahian Isa dan apakah patut kita percayai? Tonton video ini. Bukti pertama, Isa berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bila pernyataan ini disampaikan selain oleh Allah, maka hal itu adalah sebuah penghujatan. Bukti kedua, Isa mengerjakan banyak mujizat, termasuk membangkitkan orang mati. Hanya Allah yang dapat melakukan mujizat, apalagi membangkitkan orang mati. Bukti ketiga, Isa sendiri pernah bangkit dari kematian. Kitab Allah dengan jelas menuliskan, Isa Al-Masih yang disalibkan itu, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Al-Quran juga mengatakan, "Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku," Isa Al-Masih, "dibangkitkan hidup kembali." Semua umat beragama percaya bahwa hidup dan mati hanya di tangan Allah. Karena Isa dapat bangkit dari kematian, bukankah itu bukti yang kuat bahwa ia adalah Allah? Salah seorang muridnya pernah meminta Isa agar menunjukkan Allah kepadanya. Isa menjawab, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Allah. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Allah dan Allah di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri."
Isa Al-Masih adalah Allah yang memberi dirinya untuk mati di kayu salib. Mengapa? Karena kasih-Nya yang besar, Ia rela mati untuk menanggung hukuman dosa-dosa Anda. Dengan Anda mengakui dosa kepada Isa dan beriman kepadanya, dosa Anda diampuni dan Anda dapat menikmati hidup kekal di surga. Apakah Yesus pernah mengaku sebagai Tuhan? Apakah keilahian Kristus Alkitabiah? Perjanjian Baru dengan jelas mengajarkan bahwa Yesus mengaku sebagai Tuhan. Alkitab juga menegaskan keilahian Kristus. Ini terbukti dalam berbagai hal. Pertama, Yesus mengaku setara dengan Allah. Dia dapat mengampuni dosa, sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Markus 2 ayat 5. Yesus mengklaim kuasa untuk membangkitkan orang mati. Yohanes 5 ayat 25 hingga 29. Ia mengaku dihormati sebagai Allah. Yohanes 5 ayat 18 dan 23. Sekaligus setara dengan Bapa. Yohanes 10 ayat 30. Kedua, Yesus mengaku sebagai Aku adalah, ego eimi, yang begitu agung. Di dalam Yohanes 8 ayat 58 dicatat bahwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Referensi Aku adalah ini dibuat sehubungan dengan Keluaran 3 ayat 14, di mana Tuhan memperkenalkan namanya kepada Musa sebagai Aku adalah Aku. Pernyataan Yesus kemudian adalah klaim Alkitabiah untuk keilahian Kristus. Ketiga, Yesus mengaku sebagai Yahweh, Allah Israel yang sama dari Perjanjian Lama. Ini termasuk klaimnya untuk memiliki kemuliaan kekal bersama Bapa. Yohanes 17 ayat 5, klaimnya sebagai yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 17, klaimnya untuk menjadi hakim atas seluruh umat manusia. Yohanes 5 ayat 27, klaimnya sebagai gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11, klaimnya sebagai mempelai pria. Matius 25 ayat 1 dan Yesaya 62 ayat 5, dan klaimnya sebagai terang dunia. Yohanes 8 ayat 12 dan Mazmur 27 ayat 1. Keempat, Yesus juga mengaku sebagai Tuhan Mesias. Ini terbukti dalam banyak gelar yang dikaitkan dengannya dalam Perjanjian Lama yang dirujuk dalam Perjanjian Baru. Ini termasuk rujukan kepada Yesus sebagai Allah. Mazmur 45 ayat 6 dan Ibrani 1 ayat 8. Sebagai Tuhan, Mazmur 110 ayat 1 dan Matius 22 ayat 43 hingga 44. Sebagai yang lanjut usia, Daniel 7 ayat 9 dan Markus 14 ayat 61 hingga 64. Dan sebagai Mesias, Yohanes 4 ayat 26. Referensi-referensi ini menegaskan keilahian Alkitabiah Kristus. Kelima, Yesus menerima penyembahan sebagai Tuhan. Meskipun Perjanjian Lama memerintahkan untuk tidak menyembah siapapun kecuali Allah saja, Yesus menerima penyembahan dalam banyak kesempatan. Beberapa di antaranya termasuk penderita kusta yang disembuhkan yang menyembah Dia. Matius 8 ayat 2. Penguasa yang berlutut di hadapan Yesus setelah putranya disembuhkan. Matius 9 ayat 18. Wanita Kanaan. Matius 15 ayat 25. Ibu Yakobus dan Yohanes, Matius 20 ayat 20, dan orang yang kerasukan setan, Markus 5 ayat 6. Para murid bahkan berdoa kepada Yesus, Kisah Para Rasul 7 ayat 59, dan dalam namanya, Yohanes 14 ayat 6, dan Yohanes 15 ayat 7. Keenam, para pengikut Yesus mengaku Yesus sebagai Tuhan. Mereka menyebutnya Tuhan dalam banyak kesempatan. Yohanes 20 ayat 28 dan Kolose 2 ayat 9. Menyebut Yesus dengan nama lain yang hanya digunakan untuk ketuhanan. Seperti Juru Selamat Dunia. Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berdoa atau menyembah Yesus sebagai bagian dari ketuhanan. Matius 28 ayat 19 dan 2 Korintus 13 ayat 14. Perjanjian Baru telah begitu jelas menyebut Yesus sebagai Tuhan dalam berbagai cara. Yohanes mengajarkan bahwa Dia bersama Allah pada mulanya sebagai firman
dan bahwa firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Kolose 2 ayat 9 menegaskan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Lihat juga Filipi 2 ayat 6. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mereka yang mengklaim bahwa Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan menyangkal banyak pernyataan yang jelas di dalam kitab suci. Keilahian Yesus adalah Alkitabiah. Yesus adalah Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yang terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengapa Yesus datang ke bumi 2000 tahun yang lalu? Kita tahu bahwa keberadaannya tidak dimulai saat kelahirannya dari Maria, melainkan dia telah ada sejak kekekalan. Yohanes 1, ayat 1 hingga 3 menyatakan, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ada banyak sekali ayat lain dalam kitab suci yang dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus Kristus telah ada bersama Allah Bapa sejak kekekalan. Tetapi fokus kita dalam video ini bukanlah pada aspek tersebut. Dalam video ini, kita akan memusatkan perhatian pada pertanyaan, mengapa Yesus datang ke bumi dalam wujud manusia 2000 tahun yang lalu? Jawaban atas pertanyaan ini jauh lebih penting dari yang mungkin kita sadari, dan penting bagi kita untuk memahaminya. Oleh karena itu, mari kita telusuri bersama-sama. Mengapa penting bagi Yesus Kristus untuk turun ke bumi dalam wujud manusia? Ada 7 alasan utama, dan saya akan menjelaskannya kepada Anda. Mari kita mulai dengan alasan pertama. 1. Ketaatan representatif. Adam, manusia pertama, berdosa terhadap Allah. Ketidaktaatannya membawa dosa ke dalam dunia dan memisahkan kita dari Allah. Untuk memperbaiki dan memulihkan hubungan ini, Allah mengutus Yesus Kristus ke bumi sebagai manusia untuk hidup tanpa dosa. Paulus membahas hal ini dalam Roma 5 ayat 18 hingga 19. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Saat Anda merayakan Natal, ingatlah bahwa makna sesungguhnya bukan tentang Santa Claus atau hanya menerima hadiah. Natal adalah peringatan akan kedatangan Yesus Kristus ke bumi untuk hidup tanpa dosa, menanggung dosa-dosa kita di salib, dan mati menggantikan kita. Melalui pengorbanannya, kita dapat diselamatkan dan memperoleh hidup kekal jika kita menerima anugerah ini, sebuah hadiah cuma-cuma bagi semua orang. Inilah sebabnya Paulus menyebut Yesus Kristus sebagai Adam kedua dalam 1 Korintus 15 ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. 2. Sebagai korban pengganti. Yesus harus menjadi manusia untuk mewakili kita dan taat kepada Allah dengan sempurna, tanpa dosa, agar bisa menjadi korban pengganti. Jika Yesus bukan manusia, Dia tidak bisa datang dan mati menggantikan kita di salib, dan tidak bisa membayar harga dosa-dosa kita. Ibrani 2 ayat 17 hingga 18 menjelaskan, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Allah itu adil, dan untuk menyelamatkan kita, ia harus menjadikan Yesus serupa dengan kita dalam segala hal sehingga ia bisa menjadi korban yang dapat diterima, korban pengganti. Penting untuk dipahami bahwa jika Yesus Kristus tidak sepenuhnya manusia, Dia tidak bisa mati untuk dosa-dosa kita. 3. Menjadi satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Ketika dosa masuk ke dunia, kita sebagai manusia terasing dari Allah. Kita membutuhkan seseorang untuk membawa kita kembali ke dalam hubungan yang sehat dengan Allah, dan hanya Yesus Kristus yang memenuhi peran itu. 1 Timotius 2 ayat 5 hingga 6 menyatakan, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Untuk memenuhi peran sebagai pengantara antara Allah dan manusia,
dibutuhkan seseorang yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Hanya Yesus Kristus yang memenuhi kriteria ini, karena Dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Meskipun konsep ini mungkin sulit dipahami oleh sebagian orang dan mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. 4. Sebagai teladan kehidupan. Yesus Kristus datang ke bumi juga untuk menjadi teladan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang Kristen sejati, tujuan kita harus selalu meneladani Yesus Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengingatkan kita, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perlu kita renungkan, apakah kita benar-benar hidup sesuai dengan teladan yang ditinggalkan Yesus Kristus? Ibrani 12 ayat 1 hingga 2 menasihati kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Selanjutnya, Efesus 5 ayat 1 hingga 2 mengingatkan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Pertanyaan refleksi untuk diri kita, apakah kita menjadi aroma yang harum bagi orang lain? Apakah menyenangkan bagi orang lain untuk berada di sekitar kita? Jika kita kadang-kadang kesulitan dengan hal ini, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apa yang akan dilakukan Yesus Kristus dalam situasi ini? 5. Pola bagi tubuh kita yang ditebus. Ketika Yesus mati dan bangkit dari kubur setelah 3 hari, Dia bangkit dalam tubuh yang berbeda. Paulus menjelaskan hal ini dalam 1 Korintus 15, menyatakan bahwa Yesus bangkit dalam tubuh yang tidak bisa binasa atau tubuh rohani yang dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh baru yang dimiliki Yesus ini adalah pola bagi tubuh kita kelak, ketika kita dibangkitkan dari kubur. 1 Korintus 15 ayat 23 menyebut Yesus sebagai buah sulung, dan ayat 49 mengatakan, dan sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Jadi, Yesus harus dibangkitkan sebagai manusia untuk menjadi yang sulung dari antara orang mati. Kolose 1 ayat 17 hingga 18 juga membahas hal ini dengan mengatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Melalui kebangkitannya, Yesus tidak hanya menunjukkan kemenangan atas maut, tetapi juga memberikan gambaran tentang tubuh kemuliaan yang akan kita miliki kelak dalam kebangkitan orang percaya. 6. Untuk bersimpati sebagai imam besar. Yesus mengalami banyak penderitaan dan kesakitan selama hidupnya di bumi. Jika Dia tidak sepenuhnya manusia, Dia tidak akan mengalami apa yang kita alami dalam perjuangan kita. Ibrani 2 ayat 18 menegaskan, sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Lebih lanjut, Ibrani 4 ayat 15 hingga 16 menjelaskan, sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Melalui pengalamannya sebagai manusia, Yesus tidak hanya memahami perjuangan kita, tetapi juga mampu memberikan pertolongan dan penghiburan yang tepat. Ini menegaskan pentingnya inkarnasi Kristus dalam rencana keselamatan Allah dan dalam hubungannya dengan umatnya. 7. Untuk memenuhi janji-janji Allah. Allah selalu memenuhi janji-janjinya. Sementara segala sesuatu di sekitar kita berubah dan tidak pasti, Allah tidak pernah berubah. Amsal 30 ayat 5 menegaskan, semua firman Allah adalah murni. Dia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Yesus memenuhi sekitar 300 nubuat dari perjanjian lama, beberapa di antaranya sangat spesifik. Misalnya, ada lebih dari 20 nubuat yang terpenuhi dalam 24 jam sebelum penyaliban Yesus, termasuk ditinggalkan oleh murid-muridnya, dituduh secara palsu, dipukuli dengan brutal tanpa membalas, dieksekusi bersama penjahat, tangan dan kakinya dipaku, tulangnya tidak dipatahkan, pakaiannya dipertaruhkan. Nubuat lain mencakup kelahirannya dari seorang perawan dan tempat kelahirannya yang tepat. Yesus Kristus adalah satu-satunya pendiri agama yang dapat mengklaim pemenuhan nubuat seperti ini.
Yesus sendiri adalah penggenapan janji Mesias dari keturunan Daud yang datang untuk menyelamatkan dunia. Dia berkata dalam Yohanes 10 ayat 10 hingga 11, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Yesus datang untuk memberikan hidup yang lebih berkelimpahan dan untuk menyelamatkan kita melalui pengorbanannya. Kasih-Nya begitu besar sehingga Dia rela mati menggantikan kita, menanggung semua dosa kita sebagai hukuman, dan menderita agar kita tidak perlu menderita. Yang Dia minta hanyalah agar kita mengasihinya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah hadiah terbesar yang bisa kita terima. Inilah alasan mengapa Yesus datang ke bumi sebagai manusia dalam wujud daging. Ini adalah mukjizat terbesar yang pernah dilihat dunia dan memiliki kekuatan untuk menyelamatkan hidup kita. Yesus Kristus pernah bertanya kepada para murid-Nya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Lukas 9 ayat 18. Jawabannya pun beragam, dan respon seperti itu masih terjadi hingga sekarang ini. Orang Kristen memanggilnya sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Namun, banyak orang menyebutnya sebagai guru, nabi, panutan moralitas, dan bahkan manusia biasa. Menurut Anda sendiri, siapakah Yesus? Lalu, apa kata Alkitab tentang Yesus Kristus? Siapakah Yesus menurut kesaksian yang dituliskan oleh Alkitab? Ada berbagai penyebutan nama Yesus dalam bahasa yang berbeda-beda. Indonesia menyebutnya Yesus Kristus dan juga Isa Al-Masih. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi Jesus Christ. Dan dalam bahasa Yunani adalah Yesus Kristus. Namun, itu hanyalah perbedaan penyebutan nama saja. Siapakah pribadi Yesus itu dan mengapa Dia disebut Kristus, Mesias atau Juru Selamat? Bukankah Dia manusia yang lahir dari rahim seorang wanita sama seperti kita? Alkitab menjawab pertanyaan tersebut dalam Yohanes 1 ayat 14 ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya itu, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, Yesus adalah Sang Firman yang bersama-sama dengan Allah sejak masa penciptaan, yang mana berkuasa untuk menciptakan segala makhluk dan segala yang ada saat ini. Ia dilahirkan ke dunia untuk menjadi manusia dengan proses yang kudus tanpa hubungan seks. Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai anak manusia. Tetapi penyebutan dirinya sebagai anak manusia tidak hanya tentang kemanusiaannya di mana ia makan dan minum, Matius 11 ayat 19, mati dan dikuburkan, Matius 12 ayat 40, namun juga figur keilahiannya, Matius 9 ayat 6, Matius 12 ayat 8, Matius 13 ayat 41, Matius 19 ayat 28. Sebagai manusia, Yesus merasakan apa yang kita rasakan, termasuk keterbatasan kita, seperti rasa lapar, Matius 21 ayat 18, dan haus, Yohanes 19 ayat 28. Ia juga merasakan berbagai emosi, seperti sedih, Yohanes 11 ayat 33, dan marah, Markus 10 ayat 14. Ia juga dicobai oleh iblis, namun tidak seperti kita, ia tidak jatuh dalam dosa, Matius 4. Jika ada manusia pertama membawa seluruh manusia jatuh ke dalam dosa, maka Yesus adalah Adam yang terakhir, menghancurkan kutuk dosa dan membawa manusia kepada kemerdekaan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Ia adalah penggenapan dari pernyataan Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 14 ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kemanusiaan Yesus
di mana ia dilahirkan dari seorang perempuan, menjadi penggenapan dari firman ini ketika ia disalibkan, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Bahkan ketika Yesus naik ke sorga, ia tidak meninggalkan tubuh jasmaniahnya. Kemanusiaannya menjadi perwakilan bagi kita, umat tebusannya. Ia adalah sulung dari segalanya. Kemanusiaan Yesus juga berarti ia menjadi korban pengganti yang sempurna atas dosa-dosa kita. Dan dia adalah imam besar kita, yang dengan ketaatannya hingga mati di kayu salib, menjadi perantara bagi kita di hadapan Allah. Ibrani 5 ayat 1 sampai dengan 10. Sebagaimana dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, Allah sendiri mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia, yaitu Yesus. Ia menjalani proses kemanusiaan, yaitu dikandung, dilahirkan, dan bertumbuh dari anak-anak menjadi dewasa, sehingga Yesus, anak tunggal Bapa tersebut, merasakan kemanusiaan kita. Filipi 2 ayat 5-8. Dan bahkan ia yang tak berdosa dijadikan dosa karena kita, sehingga melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya menjadi penebusan dosa bagi kita. Karena itulah kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Sebab upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Dan tanpa penumpahan darah maka tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Sedangkan pengorbanan binatang tidak bisa menebus dosa manusia. Tetapi oleh pengorbanan Yesus di kayu salib itulah kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 1-17. Sehingga mereka yang percaya kepada Yesus Kristus mendapatkan keselamatan dan kehidupan kekal. Kebenaran tentang kemanusiaan Yesus ini menjadi salah satu hal utama dalam iman Kristen kita. Sebagaimana dirumuskan bersama oleh bapak-bapak gereja yang dituangkan dalam pengakuan iman rasuli, yang menyatakan bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kebenaran tentang kemanusiaan Yesus sama pentingnya dengan keilahiannya berkaitan dengan Injil keselamatan. Hal ini tidak bisa dipisahkan dengan iman Kristen, iman yang hanya bisa timbul dalam hati kita oleh karya Roh Kudus. Alkitab memberikan landasan yang kuat untuk mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam Alkitab, banyak bukti ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bukti atau ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Pertama, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia. Ini dengan jelas menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah dalam wujud manusia. Kedua, kemudian dalam Yohanes 20 ayat 28 mengenai Yesus, Thomas sang murid berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus tidak mengoreksi dia. Ketiga, Titus 2 ayat 13 mendorong kita untuk menantikan kedatangan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Keempat, dalam Ibrani 1 ayat 8, Bapa berbicara mengenai Yesus. Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterus dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran." Kelima, Roma 9 ayat 5, yaitu mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ini menjelaskan tentang keilahian Yesus, bahwa Mesias adalah Yesus adalah Allah. Keenam, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus berkata bahwa Dia dan Allah adalah satu. Ketujuh, 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena
keadilan Allah, dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kedelapan, Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Peristiwa di atas adalah salah satu contoh di mana ada seorang wanita datang kepada Yesus dan menyebut Yesus adalah Tuhan. Selama hidup dan pelayanannya, Yesus banyak sekali melakukan mukjizat. Itulah sebagian ayat-ayat di Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup. Semoga dengan adanya ayat-ayat Alkitab atau firman Tuhan yang menyatakan Yesus adalah Tuhan dan kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita bisa semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, dan kita bisa semakin percaya akan keberadaannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mengapa Yesus menampakkan diri selama 40 hari setelah dia bangkit dari kematian? Mengapa Yesus tidak langsung pergi ke surga? Sebagian saudara mungkin sudah mendapatkan jawaban. Tapi, jika ada di antara saudara belum memperoleh jawaban, maka fakta Alkitab kali ini akan memberikannya untuk saudara. Kematian Yesus adalah sebuah fakta. Demikian pula kebangkitannya. Alkitab dan catatan sejarah ada yang menguatkan peristiwa kematian Yesus lewat beberapa saksi. Misalnya, Yusuf Arimatea, seorang anggota majelis besar Farisi dan perempuan-perempuan pengikut Yesus merawat jenazah Yesus ketika akan dikuburkan di Bukit Batu. Lukas 23 ayat 50-56. Informasi seputar kematian Yesus ini perlu dimunculkan agar orang juga memahami bahwa Yesus yang mati itu adalah juga Yesus yang bangkit pula. Setelah kebangkitan Yesus, dia masih berada di bumi selama 40 hari. Lantas, apa saja yang Yesus lakukan selama sebulan lebih itu? Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada sejumlah murid atau pengikutnya. Awalnya, berita kebangkitan Yesus dikabarkan oleh kaum wanita pengikut Yesus. Maria Magdalena dan Maria yang lain mendapati kubur itu kosong saat mereka berkunjung ke sana. Matius 28 ayat 8-10. Setelah itu, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid lain dalam berbagai kesempatan. Seperti pada 2 orang murid yang sedang berjalan menuju Emmaus, sebuah desa yang letaknya 7 mil dari Yerusalem. Lukas 24 ayat 13-43. Munculnya ungkapan Thomas si peragu juga salah satu bukti bahwa Yesus bangkit. Thomas, salah satu murid Yesus, tidak percaya jika Yesus bangkit. Tetapi keraguan Thomas sirna begitu ia bertatap muka langsung dengan Yesus. Yohanes 20 ayat 26-29. Bahkan 1 Korintus 15 ayat 6 mencatat bahwa Yesus pernah menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Paulus sebagai penulis kitab Korintus menyebut bahwa sebagian besar saksi itu masih hidup, meskipun ada pula yang sudah mati saat itu. Alkitab mencatat bahwa Yesus menampakkan diri pada beberapa orang pengikutnya sampai 10 kali. Alasan 40 hari perjalanan setelah kebangkitan. Pertama, sebagai bukti kebenaran Alkitab baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Misalnya dalam Mazmur 16 ayat 10 adalah nubuatan yang berbunyi, "Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang-orang kudusmu melihat kebinasaan." Nubuatan tersebut terpenuhi dalam Markus 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Kedua, Yesus perlu membangkitkan moral dan spiritual murid-muridnya. Para murid telah berada di titik terendah dalam kehidupan mereka. Hal ini mengganggu perjuangan mereka dalam memberitakan ajaran Yesus. Dalam Yohanes 20 ayat 19, digambarkan bahwa banyak pengikut Yesus bersembunyi setelah Yesus disalibkan. Ketiga, Yesus memanfaatkan waktu pasca kebangkitannya untuk melakukan konsolidasi dengan para pengikutnya. Para murid perlu kembali kepada komitmen awal sebagai pengikut Yesus. Karena pada kenyataannya, sebagian murid mulai tercerai-berai. Ada yang meninggalkan Yerusalem seperti 2 orang yang berjalan ke Emmaus, atau ada yang kembali menggeluti profesi lama sebagai nelayan.
Yesus menyampaikan amanat agung kepada para murid. Mereka harus menjadi bagian dari pemuritan dan pemberitaan Injil ke seluruh bumi. Matius 28 ayat 18-20. Hati saya ngomong, apa sih yang dipelajari oleh Pak Kurnia Budi ini kok begitu lembut, tutur katanya, enak dibaca tulisannya, komentarnya segala macam. Sehingga cari tahu lah itu. Sehingga ini masih bergejolak dalam hati saya. Sehingga iseng-iseng saya ketiklah di Google, saya cari di Google, saya ketik a Bible. Nah, ketika saya ketik a Bible, itu muncul satu ayat. Tidak ada ayat setelahnya, tidak ada ayat sebelumnya. Satu ayat muncul, itu aneh sekali. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika saya menemukan Injil Yohanes 14 ayat 6, saya teringat ketika saya masih di pesantren ya. Di pesantren tidak pernah saya temukan nabi dan rasul, seorang nabi dan rasul yang mengatakan sebagaimana Yesus katakan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus yang berani mengatakan seperti itu, Yeshua HaMashiach. Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak pernah ada satu kata pun, satu ayat pun yang mengatakan hal itu. Nah, pada waktu itu saya berpikir begini, memang benar semua nabi dan rasul itu adalah membawa orang menuju kepada Tuhan, membawa orang menuju kepada surga. Tapi tidak pernah ada satu nabi dan rasul pun yang berani mengatakan sebagaimana Yesus katakan. Nah, ini patut dipertanyakan, ini kenapa? Kenapa hanya Yesus yang berani mengatakan itu? Kalau dia bukan berasal dari surga, kalau dia bukan berasal dari atas. Orang yang berasal dari surga yang tahu jalan ke surga. Sedangkan nabi-nabi yang lain itu berasal dari dunia. Yesus HaMashiach tidak ada benih dosa, sedangkan nabi-nabi yang lain itulah ada benih dosa karena lahir dari percampuran sperma laki-laki dan perempuan. Sedangkan Yesus dalam Al-Qur'an itu Isa Al-Masih lahir daripada Roh Tuhan sendiri. Saya menjadi orang Kristen itu karena Yohanes 14 ayat 6. Ketika saya membaca itu, Tuhan berbicara kepada saya. Saya tidak tahu waktu itu Tuhan berbicara ya. Yang jelas ada suara yang saya dengar dengan sangat jernih, dengan sangat lemah lembut, dengan sangat halus, enak didengar, membuat saya merinding, yaitu suaranya begini. Akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Setiap saya melakukan aktivitas, saya mendengar suara akulah jalan, akulah jalan. Setiap saya sholat juga saya mendengar suara akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Ini yang membuat saya percaya kepada Tuhan yang telah diimani oleh umat Kristen, yaitu Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Makanya mengimani sekarang Nasrani, 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 iya. Percaya kepada Tuhan. Iya. Oke, yang keempat. Tadi mengenai masalah iming-iming. Oh iya. Ini menarik sekali karena banyak teman-teman saya mengatakan di Facebook ya, waktu saya masih punya akun Avraham Oke, itu banyak sekali komentar teman-teman dari Aceh khususnya, mereka bilang si Pendi ini sudah 4 tahun, waktu itu 4 tahun saya, 4 tahun sudah masuk Kristen. Dia sudah dikasih mobil pastinya, sudah dikasih rumah, kendaraan segala macam, perempuan segala macam. Masuk Kristen itu tidak segampang, masuk Kristen tidak segampang itu. Berarti butuh proses ya, bro? Butuh proses. Bahkan kita masuk percaya kepada Yesus, Yeshua HaMashiach, itu harus siap dicemooh, harus siap dikucilkan, harus siap ditolak oleh masyarakat, oleh teman, bahkan keluarga. Nah, saya tidak mengalami apapun, iming-iming tidak ada. Cuma satu janji Tuhan. Engkau percaya sama aku, percaya kepada Yesus, maka hidupmu engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Surga menantimu. Bahkan Yesus berkata, Yesus berkata, aku datang kepada Bapa menyediakan tempat bagimu. Karena di rumah Bapa aku banyak tempat. Haleluya. Hanya itu janji Tuhan. Tapi kalau janji manusia tidak ada. Bahkan saya ketika masuk Kristen percaya kepada Yesus, itu saya ditolak oleh orang Kristen. Orang Kristen tidak menerima saya. Mungkin mereka masih takut atau bagaimana? Yang pertama sekali mereka takut. Yang kedua, ini orang Aceh tidak semudah itu orang Aceh masuk Kristen. Karena dari segi akidah, itu Aceh benar-benar berpegang teguh pada firman Tuhan, pada firman Allah, pada Al-Quran, di mana dikatakan Inna dina indallahi Islam, agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Ketika berbicara agama Islam, kami berpegang teguh pada dua hal. Yang pertama pada Al-Quranul Karim, yang kedua pada hadis
Tapi setelah saya masuk Kristen, ini hebatnya kekristenan ya. Kekristenan bukan berbicara masalah agama, tapi kekristenan berbicara masalah kehidupan yang kekal, masalah kerajaan surga. Hebatnya kekristenan apa? Kekristenan hebatnya Alkitab bisa berdiri sendiri tanpa ada berpegang pada kata hamba Tuhan, kata pendeta, kata penginjil. Cukup kata Tuhan. Shalom saudara-saudara yang kekasih. Jika pada hari ini saudara sedang membutuhkan tuntunan doa atau seseorang yang berdoa untuk saudara, karena ini adalah masalah yang penting yang berkaitan dengan kerinduan hati saudara untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara dan hidup dalam iman itu. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan satu-satunya, Kristus, yang mengampuni semua dosa dan membersihkan kita oleh kuasa darah-Nya. Sehingga ketika kita datang kepadanya dalam doa untuk minta pengampunan dosa, maka Dia akan menyucikan kita. Dan firman Allah di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tidak ada jalan lain untuk menuju kepada Bapa selain percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita, mati di atas kayu salib, dan kemudian Dia dibangkitkan. Dia menyucikan kita dari segala pelanggaran. Dan hari ini kita akan mengambil bagian penting untuk doa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saya datang kepadamu pada saat ini, membawa seluruh hidup saya yang terbuka di matamu. Engkau Tuhan yang mengenal saya jauh lebih dulu daripada saya mengenal Engkau. Dalam pencarian saya tentang kebenaran, saya mengaku di hadapan-Mu Tuhan, bahwa hidup saya penuh dengan dosa dan kegagalan. Hidup saya penuh dengan kelemahan dan pekerjaan-pekerjaan dari kegelapan telah merusak perjalanan hidup saya. Tidak ada seorang pun yang dapat menyucikan saya dari semua dosa saya, kecuali hanya Engkau Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Saya mau beriman kepadamu, saya mau percaya kepadamu, dan hari ini saya mau Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan saya sepanjang hidup saya. Ampunilah Tuhan, bersihkanlah oleh kuasa darah-Mu. Engkau Tuhan yang telah mati bagi saya di atas kayu salib untuk menggantikan semua penghukuman itu. Tuhan, ampunilah saya. Dan hari ini saya membuka hati saya, mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati saya sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat saya. Engkau akan menjadi Tuhan yang memimpin hidup saya,
memimpin dalam seluruh kebenaran dan firman-Mu. Dan Engkau adalah juru selamat yang menyelamatkan saya dari semua dosa-dosa saya. Mulai hari ini Tuhan, Engkau masuk di dalam hati saya dan memerintah di dalam hidup saya. Engkau tinggal di dalam hati saya selama-lamanya. Dan kuasailah saya Tuhan. Saya menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh saya menjadi milik Tuhan mulai hari ini. Menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Dan Engkau berkuasa penuh atas hidup saya. Roh Kudus, saya menyerahkan hidup saya untuk dipimpin mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan benar dan bagaimana untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana caranya untuk memulai, tetapi saya tahu mulai saat ini Tuhan akan memegang tangan saya dan hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Lindungilah hidup saya, jagalah saya Tuhan dari semua yang jahat, dan malaikat-Mu akan memagari saya. Apapun yang saya lakukan, Tuhan sertai saya dan jauhkan saya dari kejahatan. Terima kasih Tuhan, saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Mulai hari ini, saya menjadi pengikut Kristus. Mulai hari ini, saya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini, Engkau adalah Bapa dan saya adalah anak-Mu. Mulai hari ini, saya akan hidup sebagai seorang anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan, dan Tuhan akan memimpinmu hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Amin.